Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai cara tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya sering diistilahkan dengan adaptasi. Supaya hewan-hewan tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan tertentu, maka hewan-hewan harus pintar dalam menyesuaikan diri. Tentu saja, adaptasi yang dilakukan oleh setiap jenis hewan berbeda-beda. Semua tergantung pada jenis lingkungan yang ada di sekitar mereka. Secara umum, ada 3 cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi dibedakan lagi menjadi 2, yaitu adaptasi morfologi terhadap jenis makanan, dan yang kedua adalah adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. Agar kalian memahami istilah-istilah tersebut, coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Morfologi artinya bentuk. Jadi, adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup, dalam hal ini hewan, terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Bentuk tubuh yang unik dan khas ini sangat berguna untuk hewan untuk mendapatkan makanan dan bertahan di mana dia berada. Adaptasi morfologi terbagi menjadi 2 macam, yaitu adaptasi morfologi terhadap jenis makanan dan adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai adaptasi morfologi pada hewan terhadap jenis makanannya. Yang pertama, pada bebek. Bebek memiliki kaki dengan selaput, karena bebek memang selain hidup di darat juga akan terjun ke sungai untuk mencari makan. Jika kaki bebek seperti ayam, pasti tidak akan dapat digunakan berenang untuk mencari makan. Yang kedua, burung elang. Burung elang memiliki paruh tajam, atas membengkok serta kuat karena jenis makanannya adalah daging yang harus dicabik-cabik jika ingin memakannya. Yang ketiga, pada ayam. Ayam memiliki paruh yang kecil, lancip, dan tajam. Hal itu digunakan untuk mematuk biji-bijian kecil makanannya. Yang kedua, adaptasi morfologi pada hewan terhadap jenis habitatnya. Tentu kalian masih ingat bahwa habitat ini artinya tempat tinggal. Contoh yang pertama pada hewan unta. Unta memiliki punuk yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan saat ia berada di gurun yang sangat gersang. Ia juga punya bantalan kaki yang sangat kuat agar bisa berjalan di pasir yang panas. Juga memiliki 3 kelopak mata dan 2 lapis bulu mata untuk melindungi matanya dari pasir. Karena kalian sudah tahu bahwa unta habitatnya adalah di gurun pasir. Yang kedua, pada hewan serigala. Serigala yang tinggal di kutub memiliki rambut yang tebal supaya ia tidak kedinginan. Selain adaptasi morfologi, adaptasi lainnya yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Berbeda dengan adaptasi morfologi yang bisa kita lihat langsung, sementara adaptasi fisiologi ini tidak bisa kita lihat secara langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di dalam bagian tubuh hewan. Misalnya pada hewan unta yang memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air. Ini adalah adaptasi morfologi. Sedangkan dalam hal adaptasi fisiologinya adalah kencing unta yang pekat, tidak encer seperti hewan lainnya.
Ini adalah bentuk adaptasi dengan tujuan hemat air. Karena memang di gurun pasir cadangan air tentunya sangat sulit, sehingga air kencing unta yang dikeluarkan tidak encer tetapi pekat. Contoh lainnya pada burung hantu. Burung hantu punya penglihatan yang tajam untuk melihat pada malam hari. Selain adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi, jenis adaptasi lainnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Contoh pada cicak. Cicak suka memutuskan ekornya saat dalam keadaan bahaya. Yang kedua pada cumi. Cumi memiliki kemampuan yang dapat menyemprotkan tintanya untuk melindungi dirinya dari musuh. Selain itu, pada bunglon memiliki kemampuan bisa mengubah warna tubuhnya agar bisa bersembunyi dari musuh. Masih banyak beberapa contoh hewan lain yang dapat melakukan adaptasi tingkah laku. Selain beberapa contoh hewan yang sudah Ibu jelaskan tadi, masih banyak lagi hewan-hewan yang biasanya melakukan adaptasi, baik itu adaptasi fisiologi, adaptasi morfologi, maupun adaptasi tingkah laku. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan istilah ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Coba sekarang kalian amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta ciri-ciri habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut ini. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kalian sudah belajar mengenai cara hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kalian juga sudah mengenal 3 jenis cara hewan dalam beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.